Pagi kita latihan mati-matian sampai mau muntah-muntah, istirahat sedikit 1 jam 2 jam, kita tunggu panas pecah baru kita lari lagi. Lari ya 13 kilo 14 kilo lah. Siapa yang mau dilawan? Ini Amin. kelas 52. Kelas 52 ditantang ya. Oke, Lia, selamat datang di Beda Sisi. Hari ini kita mau ngobrol soal kehidupan para atlet di Indonesia khususnya. Saya mau langsung Hatra mau basa-basi langsung. Kira-kira kalau misalnya atlet di Indonesia tuh mereka punya gaji tuh berapa ya? Kalau saya boleh tahu. Kalau untuk gaji dari apa kan banyak atlet itu ada amatir sama profesional. Jadi kalau kita di amatir itu tergantung dari eventnya begitu. Tergantung dari eventnya tapi tidak biasa lebih dari 10 masih di bawah. Event. Berarti kalau nggak menang event nggak dapat gaji. Nggak dapat gaji. Tapi selama kayak aku latihan gitu, itu kan kayak ada kayak dapat kasih uang kah untuk transport atau apa gitu. Kalau itu tidak ada, Tidak kita ada. tanggung semua sendiri. Sendiri. Oke. Jadi kalau untuk profesional itu biasanya event yang tentukan apa gaji jadi agak mahal untuk bayarannya. Berarti kan kok sekarang ini kan sudah di Jakarta nih, hidup di Jakarta. Kira-kira dengan pendapatan yang kayak gitu tuh bisa menghidupi kok punya kehidupan gitu tidak di Jakarta? Kayak sudah cukup kah belum? Kalau untuk kehidupan sih tidak cukup untuk amatir ya, tidak cukup karena memang hanya kita cari itu bukan karena kita cari uang tapi ya memang hobi jadi memang hidupnya di situ. Jadi hanya sekedar saja cari makan itu pasti ada bayaran. Kalau misalkan atlet yang emang itu, yang emang cari makannya dari situ gimana? Berarti Itu nggak bisa. untuk jadi benar-benar atlet itu kita harus biasanya pas event kayak di Asia Games atau SEA Games atau kayak PON kemarin itu kita harus seleksi lagi, seleksi dari kabupaten naik ke provinsi, dari provinsi dikirim ke pusat. Ya di sini seleknas biasanya. Setelah seleknas kita juara 1 itu perwakilan negara dikirim. Itu saya tuh kali ikut di kickboxing di Manila pas Asia Games. Oh di Filipina ya? Iya. Wih, keren. Biasa. Keren. Tapi Berarti kok masa atlet nggak dapat gaji tuh terus Nah, hidupnya itu. gimana ya? Kalau pas kita dapat gajinya itu pada saat kita sudah terima di atlet nasional. Jadi pas di TC-nya itu kita dapat gaji. nasionalnya kayak kos masuk timnas begitu Iya, ya? kita sudah masuk timnas itu kita dapat gaji. Saya kan kalau di Indonesia sendiri tuh setahu saya itu kan biasa kayak apa dari pemerintah yang ada di Senayan sana dan juga yang ada di istana ya yang mereka yang maha kuasa Iya, kan. maha kuasa. Jadi mereka kayak apa ya, kayak tidak terlalu memperhatikan potensi-potensi itu sendiri soalnya. Iya. Apalagi kalau atlet-atlet yang udah pensiun ya. Saya baca-baca kemarin sekitar 90% loh yang bangkrut dan nggak punya uang sama sekali tuh. Iya, betul. Terus gimana ya? Untuk atlet banyak yang memang setelah karir di atlet sampai umurnya sudah tidak ini itu banyak kan jadi nganggur kembali begitu karena memang tidak ada kasih kesempatan untuk lapangan kerja begitu. Tapi untuk zaman Pak Jokowi ini sedikit ada beberapa persen yang masuk kayak masnya kayak di kedinasan begitu masih kasih peluang dari dinas dari Menpora. Menpora ya. Jadi kita punya sertifikat kita bisa minta lamar kerja kayak gitu. Jadi masuk TNI atau di kedinasan lain tuh bisa ada link. Oh berarti kayak ada salah satu persyaratan kalau atlet bisa nih. Iya, untuk tapi masuk. itu syaratnya kita bisa ikut macam Olimpiade atau ke Asia Games atau SEA Games Oh, berarti levelnya harus Sudah internasional ya. internasional. Oke. Kalau yang level nasional tuh masih Level nasional masih masih nggak itu di masih kita usaha sendiri lagi. Gila ya. Berarti memang Udah. kamu demi apa kamu punya berdasarkan kamu punya bakat ini baru kamu jalan. Berarti kalau misalnya terada itu berarti sudah. Tapi kalau Bisa. memang dari pihak provinsi itu ada dari KONI, kemudian dari pihak juga kalau perhatikan bagus, dorongannya bagus bisa masuk. Tapi tergantung balik dari semua
Tapi untuk Papua sendiri belum. KONI juga belum terlalu aktif. Hanya mereka terlalu pikir di satu sisi saja, sepertinya di bola kaki kayak begitu. Karena padahal kita di anak Papua memang untuk bakat itu semua tuh untuk fisik alam, napas alam kayak begitu tuh banyak. Iya. Di segi situ itu bisa jual, tapi untuk fasilitasnya kurang untuk Papua. Berarti memang sudah ada bakat tapi dia punya fasilitas itu tidak memadai Iya. untuk kami Untuk memadai. menggali potensi. Hmm. Ada enggak persatuan atlet Papua yang berusaha kayak Support. ya mensupport gitu, atau yang seenggaknya ngetokoni lah biar nggak tidur terus kan? Ya, jadi kita berbagai elemen dari kickboxing, boxing, semua bela diri, terus kemudian dari kawan-kawan dari penari juga, terus orang-orang prestasi semua kita kumpul, kita bikin satu komunitas namanya Papua Top Team ini yang seperti baju ini. Luar Ini biasa. namanya Papua Top Team yang kita baru dirikan komunitas yang besar. Itu tempatnya di Papua Top Team itu ada di Pasar Minggu. Pasar Jadi di sana itu kita menerima semua mahasiswa yang memang pengen belajar menari kah atau di bagian bidang-bidang lain, itu semua bidang ada. Semua olahraga ada, kayak macam taekwondo, kickboxing, muay thai, wushu, silat, itu semua ada. Jadi kita Semua kita cabang. dari senior kita bina mereka untuk mereka bisa fight lagi begitu. Itu biasa mahasiswa baru begitu datang, itu kita didik mereka. Tapi untuk sementara ini adik-adik belum ada yang gabung. Tapi ya, beberapa orang saya baru mulai gabung begitu. Kayaknya malah lebih apa ya, menurut si top tim ya daripada KONI. Iya. Papua ya. Terus cara apa untuk menjangkau maksudnya kayak orang-orang yang kayak berbakat ini tuh gimana? Supaya mereka kayak tahu ada Papua Top Team. Iya. Ya, harapan kami sih, karena ini yang didirikan Papua Top Team ini dari orang-orang prestasi semua ya. Kayak macam abang-abang kami, macam kakak dari Bad Boy sekarang di One Championship. Terus kakak Dede Barabas kemarin di MMA di One Pride. Kemudian kakak Jordan Ilapok di One Pride juga. Terus kakak Jerry di One Pride juga, termasuk saya juga di One Pride. Terus banyak kita di One Pride situ. Jadi kita karena memang pemerintah kurang perhatikan, kita inisiatif untuk bentuk Papua Top Team, dan puji Tuhan ada coach bos kami yang bapak asuh kami namanya Bapak Joko, dia punya training Siam training camp, itu dia memfasilitasi kami untuk kita bisa berkembang diri begitu. Apa namanya, kan pasti untuk sampai di tahap itu tidak mudah. Kira mudah, harus kerja keras. Kan orang cuman lihat ya, Hasilnya. udah menang ini, keren banget. Betul. Nggak tahu ya mereka ya kalau susah-susah gitu. Dari umur berapa sih latihan? Saya sebelumnya tuh di taekwondo. Jadi taekwondo itu saya di SMA. Jadi sempat saya ikut piala presiden gubernur di Banten. Puji Tuhan dapat juara. Terus kemudian saya dapat kirim ke Thailand. Dapat juara juga di sana. Terus terakhir itu 2019 saya seleksi perwakilan Papua. Di sini saya puji Tuhan dapat lolos juga. Saya ikut di Manila di Asia Games tahun 2019 itu. Berarti Terus sudah mulai banyak pencapaian. kalau untuk sementara ini saya fokus di One Pride di TV One. Kalau sebagai atlet ya, pastikan setiap pertandingan tuh kayak ada maknanya sendiri lah. Apa kekalahan nggak? Pernah nggak ingat kekalahan yang paling diingat lah? Apa itu? Yang Kekalahan yang paling saya ingat itu pas waktu di Asia Games sih. Asia Games itu karena memang seperti saya cedera lutut, jadi memang saya terima kekalahan. Itu agak ini juga sih. Emosional. iya. Terima karena memang kaki sudah seleo, jadi Oke. terpaksa harus tidak bisa lanjut lagi begitu.
Terus kan pasti kayak begitu kan, itu kan mungkin kayak kok rasa kayak sedih sekali gitu. Iya. Terus Itu. pas Jadi kok kita alami kan hal sudah itu, apa difokuskan 4 bulan Hmm. kayak itu latihan tuh. Latihan itu pagi siang sore nah, memang baru fisik. nah, Pokoknya untuk latihan itu memang mati-matian untuk kalau ke sana. hmm. Terus kalah karena keseliu ya. Iya. Ya Allah. Makanya kan Karena cedera. Iya. kayak Itu, gitu. terus kalau kan kok sudah pernah mengalami hal itu tuh, kok pernah ada tidak kayak di titik dimana kayak aduh saya nih capek kayak gitu, kayak mau berhenti saja gitu. Terus apa yang bikin kok tuh sampai ada hingga saat ini, maksudnya siapa orang yang ada di balik kok punya prestasi semangat itu? Kalau untuk apa semangat untuk apa mau berhenti dari kickboxing ya, Hmm. itu puji Tuhan belum ada karena teman ini bukan hobi tapi Hmm. kalau menurut saya sendiri sih bagian dari hidup begitu. Jadi memang saya punya hidupnya di situ, saya fight itu sebagai ekspresi saja, bukan cari uang, tapi memang saya hobinya di situ begitu. Dan jujur support saya itu biasanya dari komunitas senior, terus dari bapak angkat saya juga, keluarga Bremi yang ada di Kalibata, biasa support untuk semangat begitu. Kira-kira kamu udah berapa kali nih bertanding? Dari sejak kamu awal mula jadi atlet sampai sekarang kira-kira udah berapa kali tanding? Penasaran. Hampir 20-30-an lebih lah, banyak. Banyak ya. Iya banyak, tapi event banyak ini macam Tapi kalau untuk dari yang event amatir begitu, profesional banyak. kalau untuk event sendiri, Event yang gengsi sih pertama saya ikuti, yang di Jakarta kan? ikut yang pertama yang paling gengsi itu saya ikuti Seleknas, seleksi nasional yang di Kebayoran Wair sini. Itu yang memang satu hari yang memang baku pukul itu memang baku pukul betul. Jadi macam darah-darah kita habis-habisan. Jadi satu hari kita main 4 sampai 6 kali begitu. Itu satu hari. Satu Jadi hari 6 kali. macam badan itu hancur-hancur semua. Muka hancur parah. Setelah ada bentuk sudah. Kayak begitulah. Lucu sih. Kalah minum obat deh. Terus kan saat bertanding nih kan kok pasti kayak ketemu sama orang yang tipe-tipenya banyak sekali itu. Terus ada kan tidak kayak salah satu pemain yang kayak kok sangat segani gitu. Kayak Kalau untuk ketemu dia sampai kayak kok suhu gitu. itu saya pastinya saya punya idola ada. Oh, oke. Itu dari pemain UFC. Oh, Namanya Mike Gregor. McGregor. Tahu tahu McGregor. tahu. Ya, Conor Mike Gregor. Itu kita kebetulan saya punya tempat tanggal lahir yang sama, jadi saya idolakan dia. Karena punya kesamaan. Kayak kesamaan. Kalau misalkan disuruh lawan Mike Gregor sekarang mau nggak? Ah, Tuhan. tidak sih. Kok nggak mau? Ah, Kan kayak suhu gitu kan. Kesempatan untuk melawan Mike Gregor kan. Ya Allah. Maksudnya kalau Sangat siapa langka. mau fight ya siap aja, Oh, siap aja fight. Kalau one apa bilang nih? one on one. One. Tidak sih. Itu terlalu masih ini kayak harus butuh proses untuk sampai kayak dia. Iya. Yang sedihnya sih pemerintah bahkan KONI daerah itu yang kurang perhatikan sama atlet-atlet yang berbakat. Yang kurang, apalagi yang memang kabupaten itu belum sama sekali aktif. Beberapa kabupaten yang ada di Papua itu rata-rata tidak ada yang aktif di bagian pendidikan di bagian olahraga. Jadi KONI daerah tuh tidak tahu dong bikinnya kayak bagaimana, tidak tahu, tapi sebenarnya padahal dana yang bagian KONI turunnya besar sekali. Oh, oke. Sampai sekarang saya Cuma tidak untuk tahu. kayak Untuk implementasi realisasinya tuh kurang realisasinya ya. belum ada sama sekali. Kalau Jadi, dia sendiri hidupnya begitu saja dong kalau tidak ada. Hidupnya begitu saja. Pas event-event dekat macam ada PON atau macam ada Asia Games kayak begitu ada, baru kita persiapan diri untuk seleksi lagi. Dan kita fight, kita menang, kita dikasih TC dari pemerintah,
latihan-latihan kirim pas fight, setelah itu sudah. Jadi Apa ya? tunggu tanding lagi. Iya. Kayak kalau ikan tuh kayak mancing dapat dilepas gitu Nah. loh. Ya kan? Iya. Padahal nih misalnya oh punya potensi untuk makan ikan Iya. ini tuh besar gitu. Ah Padahal- tidak maksudnya. Iya. Ini tuh kayak analoginya saya gitu. Analogi ya kalau misalkan ikannya ditangkap terus dirawat baik-baik, Nah, makin lama makin besar gitu. Tapi macam atlet-atlet daerah itu memang masih dipegang sama, biasanya dipegang sama KONI, kan. KONI. Sama KONI. Tapi untuk Papua sendiri saya belum. Kemarin saya juga banyak janjian dapat tipu begitu. Pemerintah dong suruh tanding, setelah itu kita menang tapi dia punya hadiahnya tidak tahu kayak gitu. kayak hilang Janji-janji Anta baranta. mau kasih janji-janji tapi tidak ada tiba-tiba.